Beberapa orang warga Kota Dumai mengaku resah dengan perilaku perusahaan PT Ruas Utama Jaya atau RUJ di Kecamatan Sungai Sembilan, yang mana adanya lahan seluas puluhan hektar milik 4 orang masyarakat diduga digarap pihak perusahaan PT RUJ tanpa adanya musyawarah mufakat secara tertulis kepada warga pemilik lahan tersebut. Hal ini dikemukakan Sembiring, pemilik lahan seluas puluhan hektar tersebut, mengungkapkan bahwa dirinya bersama 3 rekannya tidak pernah memberikan izin kepada PT RUJ untuk menggarap lahan tersebut. Menurut Sembiring, bahwasannya sebelum PT RUJ berdiri di Kecamatan Sungai Sembilan, lahan miliknya bersama rekannya sudah terlebih dahulu mereka garap dan sudah ditanami sawit. Namun dikarenakan terkena musibah kebakaran, maka pohon-pohon sawitnya hangus terbakar. Namun ketika perusahaan PT RUJ hadir, sejak itulah lahannya bersama rekannya digarap oleh PT RUJ. Sembiring mengatakan bahwa dirinya bersama rekannya tak putus asa. Lahan tersebut dibersihkan kembali menggunakan alat berat dan kini ditanami sawit dan nenas. Namun pihak PT RUJ tanpa kesepakatan secara tertulis, mereka mendatangkan alat berat dan menggarap lahan yang akan mereka tanami akasia. Sembiring juga mengatakan bahwa persoalan ini sudah 2 kali dilakukan mediasi oleh Polsek Sungai Sembilan. Dalam pertemuan mediasi tersebut, pihak PT RUJ berkeinginan melakukan kemitraan dengannya dan rekannya terkait penggunaan lahan miliknya. Namun pembicaraan persoalan kemitraan tersebut tidak sesuai dengan keinginan Sembiring dan 3 rekannya. Sebab hasil perundingannya tidak sesuai atas ketentuan dari pihak PT RUJ, sehingga hasil mediasi tersebut tidak menemukan titik terang. Ironisnya, lanjut Sembiring mengatakan, meskipun tidak ada kesepakatan secara tertulis darinya dan rekannya, pihak PT RUJ tetap saja menggarap lahan miliknya dan rekannya. Dan yang paling terparahnya lagi adalah bibit sawit milik Sembiring di lokasi lahan malah disita alias diambil oleh pihak PT RUJ melalui sekuritinya dengan dalih untuk barang bukti. Pertama-tama waktu bulan 12 kami menggunakan alat berat untuk meratakan lahan, dan lahan itu udah padat, jadi pihak RUJ tidak ada larangan. Setelah itu kami membuat bibit bulan 12 sampai rencana bulan 9 baru selesai, baru rencana kami menanam di lahan. Ternyata bulan 7 pihak RUJ memasukkan alat berat menstaking lahan kami dengan tidak memberitahu pada kami sedikit pun. Udah pernah kami mediasi di Polsek, tidak ada titik temu antara kami dan pihak RUJ. Pihak RUJ mengajak kami untuk bagi hasil, sementara bagi hasilnya tidak cocok dengan hitung-hitungannya menurut kami. Cerita pihak RUJ 15.000 per ton selama lebih kurang 5 tahun dalam sehektar. Hasil mediasi kami di Polsek Sungai Sembilan tidak ada kesepakatan. Pihak Polsek waktu itu menyatakan pihak sebelah RUJ dan pihak kami tidak boleh mengelola lahan. Faktanya di lapangan pihak RUJ terus mengerjakan lahan. Harapan saya supaya pihak RUJ meninggalkan lahan kami. Nah, kita melihat bahwasanya ada bibit sawit di lokasi lahan Bapak tersebut diangkut
atau sepertinya kayak disita oleh pihak RUJ melalui security. Apakah benar itu? Iya benar Pak. Berapa banyak bibit sawit yang diangkut oleh security PT RUJ itu? Pertama waktu itu lebih kurang 200 pokok, dan kedua lebih kurang 50 pokok. Kenapa diangkat mereka bibit sawit Bapak itu? Katanya itu jadi barang bukti Pak. Barang bukti apa? Itulah Pak, makanya saya bingung kenapa perilaku RUJ begitu kejam. Surat kami keluar tahun 2000. Nah, pernah nggak ditunjukin surat ini kepada RUJ bahwasanya itu tanah milik Bapak dan 3 rekan Bapak? Pernah Pak. Apa kata mereka? Dia mengakui bahwa surat kami memang betul, tapi dia tetap mengklaim bahwa lahan itu punya dia. Terkait hal ini, Datuk Amin, Panglima Bungsu Lembaga Laskar Melayu Bersatu atau LLMB Kecamatan Sungai Sembilan mengecam keras atas tindakan pihak PT RUJ tersebut, yang mana tidak ada kesepakatan persetujuan secara tertulis dari Sembiring dan 3 rekannya. Lahan tersebut digarap oleh PT RUJ. Menurut Datuk Amin, pihak PT RUJ jangan seenaknya menggarap lahan milik masyarakat, yang mana lahan tersebut jelas milik Sembiring dan 3 rekannya, dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah tersebut. Datuk Amin minta kepada pihak PT RUJ jangan garap lahan masyarakat tersebut dan kembalikan bibit sawit milik Sembiring tersebut. Jangan jadi penjajah di negeri lancang kuning ini, dan jangan menjadi raja di negeri itu. Datuk Amin juga mengatakan bahwa jika pihak PT RUJ tidak menggubris persoalan ini, maka LLMB akan melakukan aksi demo di depan kantor PT RUJ dengan menurunkan massa sebanyak mungkin. Terkait hal ini, Era TV mencoba konfirmasi kepada Humas PT RUJ Zulkifli melalui telepon selulernya, namun tidak tersambung. Sudah banyak laporan dari masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan dengan kita dari Lembaga Laskar Melayu Bersatu. Salah satunya Pak Sembiring yang berada di Kecamatan Sungai Sembilan. Keluhan mereka ya sepertinya sama. Dari semenjak dahulu keluhan masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan itu tidak dimungkiri bahwanya masyarakat itu kebanyakan bermasalah dengan PT Ruas Utama Jaya. Pak Sembiring mengadu dengan kita ke Lembaga Laskar Melayu Bersatu untuk membantu permasalahan ini. Jadi saya sangat mengecam keras terhadap dengan PT Ruas Utama Jaya. Kami dari Lembaga Laskar Melayu sangat mengecam keras perbuatan RUJ. Jika PT RUJ ini tidak menghentikan perbuatannya, maka kami dari Lembaga Laskar Melayu Bersatu Kecamatan Sembilan akan membuat aksi damai. Ribuan massa nanti kami akan turunkan di PT Ruas Utama Jaya. Dari Kota Dumai, Petrus melaporkan.